Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah kitab Imriti sampai bab alamatul khafdi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatul khafdi utawi kiku bab mertelakake pira-pira tengere i'rab jar. Alamatul khafdi utawi tetengere utawi pira-pira tetengere i'rab jar. Allati biha kang kelawan alamat indobato dadi kepelanggeran apa khofat iku kasrun kasroh wayaun lan ya summa fathatun nuli fathah fakot khalih bloko fahfid mongko jerno siro bikasrin kelawan tetenger kasroh ma ing isim minal asma nyatane piro-piro isim urifa kang den weruhi apa ma fi raf'ihi ing dalem tingkah rafa'ima diweruhi bidhammi kelawan tetenger dhammah haitsu yang sorifu ing dalem sekirane nrimo tanwin apa ma waqfit lan ngejerno sira biyain kelawan ya kulama ing saben-saben kalimat nusiba mencolot kang den nasabake apa ma biha kelawan tetenger ya wal khamsatal asma lan ing asmaul khamsah bisyartiha kelawan piro-piro syarate khamsatul asma tusib mongko mekenani bener sapa sira wahfid lan ngejerno sira bi fathin kelawan tetenger fathah kullama ing saben-saben kalimat lam yang sorif kang ora nrimo tanwin apa ma mimma nyatane kalimat soro kang dadi apa ma iku yatasifu persifatan apa ma biwasfil fi'li kelawan sifate fi'il gambarane bi ayyahuza kelawan gambare yen to merkoleh opo al ismu isim illataini ing ilat loro au illatan utawa ilat siji tuhni kang nyukupi opo illatan anis naini saking ilat loro fa alifut taknisi mongko utawi alif taknis iku agnat nyukupi opo alif taknis wahdaha halih ijene alif taknis wasiwatul jam'i lan sigot jamak alladzi qadintaha kang temen-temen tutuk utawa katok apa jamak wal illatani utawi ilat loro iku al wasfu wasfiyah ma'adlin ing dalem saltane udul urifa kang den weruhi apa adlin au wazni fi'lin utawa wazan fi'il au binunin wa alif utawa kelawan ziyadah alif nun wa dhi salasu utawi iki ilat telu udul wazan fi'il ziyadah alif nun iku tamna'u nyegah apa hadhi salas al alama ing dalem sartane alamiah wazada lan nambahi apa alam tarkiban ing terkib masji wa asma al ajami lan asma ajam kadzaka iku kaya mengkono-mengkono asma ajam taknisun utawi muannas bima kelawan tondo ada kang liyane apa ma al alifa ing alif fa yudhof mongko lamun den idhofahake apa isim ghairu munsharif au yakti utawa teka apa isim ghairu munsharif ba'da al ing dalem sakwise al surifa mongko den tasr uten tanwini utawa dadi nrimo tanwin apa isim ghairu munsharif Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab menjelaskan tanda i'rab jar.
i'rab yang nomor 3. Alamatul qabdil lati biyandabat kasrun wa ya'un summa fathun faqat. Tandanya i'rab jer yang dengan tanda itu jer bisa terbatasi ada 3, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Fahfid bi kasrin ma minal asma urib fi raf'i bi dhammi khasu yang sorib. Jerkan dengan tanda kasroh pada isim-isim yang rofaknya ditandai dengan dhammah ketika menerima tanwin. Wahfid biyain kullama biha tusib wal khamsatal asma bisartiha tusib. Jerkan dengan tanda ya pada kalimat-kalimat yang dinasobkan dengan tanda ya dan ditambah asmaul khamsah dengan syarat-syaratnya asmaul khamsah. Wahfid bi fathin kullama lang yang sorib. Jerkan dengan tanda fathah pada semua isim yang tidak menerima tanwin. Mimma biwaswil fi'li soroyat tasib, yaitu isim-isim yang bersifatan dengan sifatnya fi'il. Bi ayyahuzal ismu illataini au illatan tuni anisnataini, dengan gambaran isim itu mempunyai 2 ilat seperti ilatnya fi'il atau mempunyai 1 ilat yang mencukupi dari 2 ilat. Fa'alifut ta'nisi agnat wahdaha wa sighatul jam'il ladzi qad intaha. Alif ta'nis dan sighat muntahal jumu' itu mencukupi 1 ilat atau 1 ilat yang menduduki pada 2 ilat. Wal ilatanil wasfu ma'adrin urib aw wasni fi'lin aw binunin wa alif. 2 ilat adalah 1 wasfiyah bersamaan dengan udul, wazan fi'il atau ziyadah alif nun. Wahdi salah sutamnaul alam. 3 ilat udul, wazan fi'il, ziyadah alif nun itu juga mencegah kemunsorifannya isim bersamaan dengan ilat alamiah. Wazada tarkiban wa asma'al ajam, kemudian ditambahi dengan tarkib masji asmo ajam. Kadzaka ta'nisun bima adal alif, demikian juga taknis dengan selain alif. Fa iyudaf au ya'ti bada al-surib, isim ghairu munsorib ketika diidofahkan atau jatuh setelahnya al dalam artian kemasukan al, maka menjadi munsorib, artinya dijerkan dengan tanda kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab yang nomor 3 adalah jer. Jer itu tandanya cuma 3, yaitu kasroh, ya, kemudian fathah. Kasroh itu bertempat di mana? Fahfid bi kasrin ma minal asma urib. Jerkan dengan tanda kasroh pada isim-isim yang rofaknya ditandai dengan dhammah ketika munsorib. Lah, isim yang rofaknya ditandai dengan dhammah kita tahu 1 isim mufrad, 2 jamak taksir, 3 jamak muannas salim. Isim mufrad jamak taksir kalau munsorib artinya menerima tanwin, maka tanda jernya adalah dengan kasroh. Contoh misalkan isim mufrad marartu bizaitin. Lafadz bizaitin itu isim mufrad, dibaca jer, tanda jernya kasroh, kasrohnya dal din itu. Nomor 2 jamak taksir, contohnya marartu bi asha, marartu bi zaidin wa ashabihi. Lafadz wa ashabihi itu jamak taksir, dibaca jer, tanda jernya juga dengan kasroh, kasrohnya ba. Yang terakhir contohnya wal hindati, marartu bi zaidin wa ashabihi
wal hindati itu jamak muannas salim. Tanda nasabnya tanda jernya adalah kasroh. Jadi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim itu ketika menerima tanwin tanda jernya adalah kasroh. Contohnya marartu bi Zaidin wa ashabihi wal hindati. Bi Zaidin contoh mufrad, wa ashabihi contoh jamak taksir, wal hindati contoh jamak muannas salim. Waqfid biyain kullama biha nusib. Ya menjadi tanda i'rab jar itu bertempat pada kalimat-kalimat yang dinasabkan dengan tanda ya. Kemarin itu sudah dijelaskan bahwa kalimat yang nasabnya dengan tanda ya adalah isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, sehingga ya menjadi tandanya i'rab jar itu bertempat pada satu isim tasniyah, dua jamak mudzakkar salim, ditambahi satu yaitu asmaul khamsah dengan syarat-syaratnya. Contoh marartu bizaidaini wal muslimina. Marartu bizaidaini wal muslimina. Bizaidaini itu contoh yang tasniyah, wal muslimina itu contoh yang jamak mudzakkar salim. Kemarin sudah saya terangkan kalau isim tasniyah jamak mudzakkar salim ketika tingkah nasab dan jar itu ditandai dengan ya dan nun. Cuma bedanya kalau isim tasniyah huruf sebelum ya dibaca fathah, setelah ya dibaca kasroh, zaidaini. Kalau jamak mudzakkar salim huruf sebelum ya dibaca kasroh, huruf setelah ya dibaca fathah, wal muslimina. Yang terakhir ya menjadi tanda i'rab jar bertempat pada asmaul khamsah. Contohnya seperti lafaz marartu bi abika wa akhika. Kalau dalam contoh nazartu ila abika wa akhika wa hamika wa fika wa dzimalin, yaitu sebagai tanda i'rab jar. Namun asmaul khamsah jarnya ditandai dengan ya itu juga harus memenuhi syarat. Satu harus mufrad, dua mudhaf pada selain ya mutakalim, dan yang terakhir adalah harus mukabbar. Terakhir tanda i'rab jar adalah fathah, bertempat pada isim ghairu munsharif atau isim yang tidak menerima tanwin. Lah isim yang tidak menerima tanwin itu apa? Yaitu isim yang mempunyai sifat seperti sifatnya fi'il. Sifatnya fi'il itu apa? Fi'il itu punya dua ilat, yang satu kembali pada lafadz, yang satu kembali pada makna. Kalau isim itu mempunyai dua ilat, yang satu kembali pada lafadz, yang satu kembali pada makna, maka isim itu menyerupai pada kalimat fi'il sehingga menjadi isim ghairu munsharif. Artinya kalau isim itu menyerupai pada fi'il, maka diberi hukum seperti hukumnya fi'il, yaitu tidak bisa dikasroh. Tidak bisa dikasroh artinya fi'il tidak menerima i'rab jar. Kalau isim menyerupai dengan fi'il berarti tidak bisa dijarkan dengan tanda kasroh sehingga tandanya adalah fathah. Gambarannya kalau isim itu menyerupai dengan fi'il adalah isim yang mempunyai dua ilat atau punya satu ilat yang menduduki dua ilat. Seperti yang saya terangkan tadi, fi'il itu punya dua ilat, yang satu kembali pada lafadz, yang satu kembali pada makna. Kalau nanti isim itu punya dua ilat, yang satu kembali pada lafadz, satu kembali pada makna, maka isim itu namanya isim ghairu munsharif. Contohnya seperti lafadz marartu bi ahmada. Lafadz ahmada itu punya dua ilat, satu alamiah, dua wazan fi'il. Itu tergolong isim
ghairu munsharif seperti keterangan tadi, sehingga nasabnya jernya ditandai dengan tanda fathah. Lah, ilatnya fi'il itu apa? Ilatnya fi'il itu dua. Satu, kembali pada lafadz, yaitu fi'il dicetak dari masdar. Fi'il dicetak dari masdar. Kemudian ilatnya fi'il yang kembali pada makna adalah fi'il butuh fa'il dalam bisa dipahami. Agar supaya fi'il bisa dipahami, fi'il itu butuh pada fa'il. Lah, butuhnya fi'il pada fa'il itu merupakan ilatnya fi'il yang kembali pada makna. Kemudian fi'il dicetak dari masdar itu merupakan ilatnya fi'il kembali pada lafadz. Kok ada isim mempunyai dua ilat, yang satu kembali pada lafadz, satu kembali pada makna, berarti menyamai pada kalimat fi'il, sehingga diberi hukum seperti hukumnya fi'il, yaitu tidak bisa dijerkan dengan tanda kasroh, tapi jernya dengan tanda fathah. Kemudian kejelasan dari ilat tersebut. Lah, ilatnya fi'il itu apa saja? Tadi sudah diterangkan ada dibagi dua. Satu, dua ilat, mempunyai dua ilat, atau satu ilat tapi yang menduduki pada dua ilat. Lah, ilatnya isim yang menduduki dua ilat adalah satu, taknis. Alif taknis, baik niku alif taknis maksuro atau alif taknis mamdudah. Yang maksuro seperti apa? Contohnya seperti habla. Artinya alif taknis maksuro adalah alif layinah. Alif layinah, alif yang napa layinah niku maknane lemes. Lek cara wong Jawa istilah pondokane niku biasanya diarani alif bengkong. Seperti dalam lafadz habla niku. Lah, lafadz habla itu alifnya adalah alif taknis maksuroh, sehingga lafadz habla itu termasuk isim ghairu munsharif. Karena apa? Ilatnya adalah alif taknis maksuroh. Itu satu tapi menduduki dua ilat. Atau alif taknis mamdudah seperti lafadz sohro'a, yaitu alif yang sebelumnya itu adalah alif kemudian diganti hamzah. Lah, alif taknis mamdudah itu dalam lafadz sohro'a, yaitu hamzahnya niku itu asalnya adalah alif, tapi karena berkumpul dua alif sehingga alif yang nomor dua itu diganti dengan hamzah, terus kemudian dikatakan alif taknis mamdudah. Niku satu ilat menduduki dua ilat. Yang nomor dua adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu apa? Maksudnya sighah muntahal jumu' itu adalah jamak taksir yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Jamak taksir yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Terus batasannya adalah jamak taksir yang setelah alif taksir itu dua huruf atau tiga huruf yang tengah mati. Seperti masajida, itu setelah jamaknya lafadz masjidun. Masjidun menjadi masajida. Setelah alif taksir, setelah alif taksirnya itu dua huruf atau tiga huruf, namun yang tengah mati, mestinya masobiha. Jamaknya misbahun. Jamaknya misbahun menjadi masobiha. Atau usfurun menjadi asofiru. Itu termasuk sighah muntahal jumu'. Nasabnya jernya ditandai dengan fathah. Wal ilatanil wasfu. Kemudian yang dua ilat adalah ilat yang kembali pada makna. Satu wasfiyah bersamaan dengan udul, wazan fi'il dan ziyadah alif nun. Wasfiyah bersamaan dengan udul, wazan fi'il atau ziyadah alif nun. Yang kembali pada makna itu wasfiyah, yang kembali pada lafadz adalah udul, wazan fi'il atau ziyadah alif nun. Contohnya wasfiyah yang bersamaan dengan udul
Misalkan lafadz masna, sulasa, dan ruba. Masna, sulasa, dan ruba. Yang dimaksud dengan udul adalah tahwilul ismi an sigoti al asliyah ila sigotin ukhra li ghairi i'lalin wala ilhakin ma'atihadil makna. Yang dimaksud dengan udul adalah memindah isim dari sigotnya yang asli pada sigot lain tanpa, bukan karena i'lal, bukan karena ilhaq, dan maknanya itu tunggal atau sama. Misalkan masna itu asalnya dari isnaini isnaini. Lah isnaini isnaini itu dipindah menjadi lafadz masna. Antara isnaini isnaini dengan masna itu maknanya sama. Masna maknane loro-loro, isnaini isnaini maknane yo loro-loro. Sulasa itu dari salah satun menjadi sulasa, atau ruba itu dari arbaatun arbaatun. Jadi arbaatun dipindah ke ruba, salah satun dipindah ke sulasa, lafadznya maknanya sama. Lah perpindahan itu bukan karena iklal, juga bukan karena ilhaq, itu namanya udul. Terus kemudian wazan fi'il. Contohnya wazan fi'il itu adalah ahmaru. Ilat yang kembali pada makna wasfiyah karena ahmaru menunjukkan sifat. Yang kembali kepada lafadz adalah wazan fi'il. Ahmaru itu mengikuti wazan af'ala, sama dengan wazannya fi'il yaitu af'ala. Abdolu itu juga sama. Abdolu itu wasfiyah bersamaan dengan wazan fi'il. Kemudian yang terakhir adalah ziyadah alif nun. Wasfiyah bersamaan dengan ziyadah alif nun seperti lafadz sakrona. Seperti lafadz sakrona. Sakrona itu wasfiyah, karena sakrona ki maknane wong mendem. Terus kemudian yang kembali pada lafadz adalah lafadz sakrona itu ditambahi alif dan nun. Wadhi salasu tamnaul alam wa zadatar kiban wa asma'al ajam. Kemudian yang nomor 2, ilat yang kembali pada makna adalah alamiah. Alamiah. Lah, alamiah itu bisa mencegah tanwinnya atau kemunsorifannya isim bersamaan dengan udul, wazan fi'il, dan ziyadah alif nun. Yang bersamaan dengan udul seperti lafadz umaru dipindah dari amirun. Yang wazan fi'il contohnya ahmadu. Saya ulangi, umaru itu satu yang kembali pada makna wasfiyah alamiah karena umaru itu menjadi nama. Nah, terus udul karena umaru itu pindahan dari amirun. Terus kemudian yang nomor 2 adalah alamiah bersamaan dengan wazan fi'il. Contohnya seperti lafadz ahmadu. Ahmadu yang kembali pada makna alamiah karena Ahmad menjadi alam, nama. Terus yang kembali pada lafadz adalah wazan fi'il. Lafadz ahmadu itu sama dengan wazan fi'il yaitu af'ala. Seperti lagi yashkuru. Nah, yashkuru itu alamiah. Terus yang satunya itu juga wazan fi'il karena yashkuru sama dengan wazannya yaf'ulu. Kemudian yang nomor 3, ziyadah alif nun. Seperti lafadz Usman. Usman itu ada tambahan alif nun yang kembali pada lafadz, yang kembali lafadz makna adalah wasfiyah. Nah, alamiah selain mencegah tanwin bersamaan dengan 3 ilat tersebut, itu juga bersamaan dengan tarkib masji. Tarkib masji itu menggabungkan 2 kalimat isim menjadi 1 kalimat dan mempunyai arti yang baru. Contohnya seperti lafadz ba'la baka, makdi kariba, makdi kariba. Ba'la baka itu asalnya ba'lun dan bakun. Makdi kariba asalnya makdiun dan karibun, dijadikan satu menjadi ba'la baka. Mungkin tarkib masji itu kalau bahasa Indonesia itu seperti kata majemuk. Kata majemuk itu menggabungkan 2 kalimat menjadi 1, kemudian artinya mempunyai arti yang baru. Seperti rumah dan sakit
digabungkan menjadi rumah sakit. Maknanya sudah lain antara rumah dan sakit serta rumah sakit. Demikian juga baklun dan bakun dengan bak labaka itu maknanya sudah berbeda. Namanya itu tarkib masjid. Ada orang namanya bak labaka, dan itu yang kembali pada pada makna. Terus kemudian yang kembali pada lafadz itu tergolong tarkib masjid. Kemudian selanjutnya alamiah bersamaan dengan asmo ajam. Asmo ajam itu nama yang bukan bahasa Arab. Nama yang bukan bahasa Arab. Contohnya seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu semuanya asmo ajam. Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu semuanya asmo ajam. Satunya alamiah, yang kembali pada lafadz adalah ajamiyah. Demikian juga alamiah yang bersamaan dengan taknis yang selain alif, baik itu taknis lafzi atau taknis maknawi atau taknis lafzi maknawi. Dan kalau taknis lafzi contohnya tolhah. Tolhah itu taknis lafzi. Ilatnya adalah alamiah dan taknis. Tolhah alamiah menjadi nama, taknis lafzi. Tolhah itu lafadznya ada tanda muannasnya, cuma dibahasakan lafzi karena menurut lafadznya itu adalah muannas, tapi maknanya tolhah itu bukan makna muannas tapi makna mudzakkar. Makanya dikatakan taknisnya itu taknis lafzi. Ada yang taknis lafzi maknawi, contohnya seperti Fatimah. Berarti taknis lafzi maknawi Fatimah itu juga termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian yang taknis maknawi itu contohnya seperti lafadz juro, sakoro. Nah, lafadz juro, lafadz sakoro itu taknis maknawi. Lafadz juro, lafadz sakoro itu taknis maknawi bersamaan dengan alamiah. Saya ulangi, yang terakhir adalah ilatnya isim ghairu munsharif yang satu tapi menduduki dua ilat adalah taknis, baik itu taknis maksurah alif taknis mamdudah dan sighah muntahal jumu'. Kemudian kalau yang dua ilat adalah satu wasfiyah bersamaan dengan udul wazan fi'il dan ziyadah alif nun. Yang nomor dua alamiah bersamaan dengan wasfiyah udul wazan fi'il ziyadah alif nun, tarkib masjid, asmo ajam, dan taknis dengan selain alif, baik itu taknis lafzi, taknis maknawi atau taknis lafzi dan maknawi. Lah, semua isim ghairu munsharif itu tanda jernya dengan fathah. Namun apabila isim ghairu munsharif itu diidhofahkan atau dimasuki al, maka menjadi munsharif. Artinya jernya ditandai dengan kasroh. Contohnya seperti marortu bi ahmadikum wa antum akifuna fil masajidi. Ahmad itu isim ghairu munsharif, karena diidhofahkan kepada dhamir kum itu menjadi munsharif, artinya jernya dengan kasroh dikatakan bi ahmadikum. Lafadz fil masajidi itu isim ghairu munsharif karena termasuk sighah muntahal jumu', tapi karena kemasukan al maka menjadi munsharif, artinya jernya dengan tanda kasroh yaitu fil masajidi. Bukan berarti munsharif itu menjadi menerima tanwin. Karena apa? Karena al dengan tanwin itu tidak bisa berkumpul. Artinya menjadi munsharif itu maksudnya adalah jernya ditandai dengan kasroh, tidak ditandai dengan fathah. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat dan barokah.
sehingga kita bisa memahami dan mempraktekkannya. Amin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.